Oke. Dan yang kesekian Tianmeng, takdir. Jadi setiap orang, kenapa sih tadi disuruh reification of names, disuruh memperjelas nama, disuruh menegaskan identitas dan apa yang harus kamu lakukan? Karena setiap orang punya jalannya sendiri. Biasanya orang tidak berjalan di jalurnya karena dia tidak menerima takdirnya. Kenapa kok ada kayak tadi macam-macam? Tani kayaknya kayak bos, yang bos kayaknya kayak pejabat. Itu karena dia tidak percaya dengan jalannya sendiri, tidak percaya dengan takdir, jalan langit yang ditetapkan untuk dirinya, fate. Jadi kehendak Tuhan. Tianmeng itu makna harafiahnya bisa kehendak Tuhan atau mandat dari Tuhan. Kamu jadi mahasiswa, jadi kakak, jadi anak, jadi saudara, jadi teman, itu sudah jalan yang digariskan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Tian, oleh langit. Maka bereskan jalan yang sudah digariskan itu. Kamu gak usah nyeleweng nyari jalan yang lain. Jalanmu sudah itu. Nah kalau kamu gak melakukan itu, emangnya siapa yang melakukan? Skripsi itu sudah jalanmu, mau kamu mahasiswa. Kalau ndak mbok garap-garap, emangnya sopo sing ngarep garapke? Nunggu apa lagi? Kan gitu. Jadi terimalah takdirmu untuk garap skripsi, terimalah takdirmu untuk ujian, terimalah takdirmu untuk garap tesis, garap disertasi. Kenapa? Itu sudah jalanmu. Karena kamu punya identitas jadi mahasiswa. Itu loh. Nggak usah dilawan. Karena kamu laki-laki dan muslim, maka kamu punya takdir sunat. Ya diterima aja meskipun sakit. Wong itu sudah jalannya. Arep ndak sunat piye, susah kamu nanti malahan. Ya kan? Gak enak memang sunat itu, tapi ya jalannya kuwi piye meh. Gitu loh. Hidup itu harus kayak gitu katanya Konfusius. Kamu ngerti jalanmu dan tegaslah di situ reification of names. Kalau enggak, ya mesti tatanan jadi rusak. Yang pelawak ya wis ndager lah, bikin orang tertawa, terhibur, selesai. Lah kalau pelawak banting setir dadi kiai, lah umat yang butuh nasihat akhirnya cuma bisa ketawa, nggak dapat apa-apa. Gitu. Yang kiainya jadi DPR. Lah rusak kabeh, ndak karu-karuan. Jadi masing-masing punya jalan, tapi golek jalan dewe-dewe ndak jelas. Tianmeng. Percayalah dengan takdir. Jadi percaya takdir itu tidak sekedar terus semua ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan, selesai. Tidak, tapi reification of names. Semua yang kamu alami, faktisitas, fakta-fakta hidupmu itu kan jalan. Kayak di Tau kemarin. Tetapi di situ, jalanlah di situ, tegaskan di situ sesuai jalanmu. Nah, orang yang bisa melakukan semua yang di atas tadi namanya Junzi, manusia budiman. Ya, manusia yang berbudi. Ini khas, mungkin serapan dari bahasa Inggris. Budiman, temannya Superman, Batman, Spiderman. Ya, loh ya kan? Superman manusia super, Batman manusia kelelawar. Nah, Budiman itu manusia budi. Oke. Kalau di Tiongkok disebut Junzi. Jadi ini orang yang, yaitu terjemahannya saya agak susah, jadi manusia yang budiman, berbudi, susilawan, punya tata susila. Ya, susila. SBY itu susilawan. Ya, Susila Bambang Yudayana. Terus orang yang luhur, orang yang agung, orang yang bijaksana itu Junzi. Di banyak sekali kitab-kitabnya Konfusius ada identifikasi Junzi. Junzi itu orang yang memegangi kebenaran.
sebagai dasar hidupnya. Tata krama kesusilaan sebagai pedoman perbuatannya. Mengalah dalam pergaulan dan menyempurnakan diri dengan sikap dapat dipercaya. Itu Junzi. Atau ada lagi dia bilang, seorang Junzi menuntut dirinya sendiri, sementara orang yang rendah budi menuntut orang lain. Lawannya Junzi itu Sioren. Jadi orang kecil. Kalau Junzi itu orang besar, orang agung. Kalau Sioren itu orang remeh. Nah, orang besar itu yang dituntut selalu dirinya sendiri untuk lebih baik. Sementara orang kecil itu selalu menyalah-nyalahkan orang lain, menuntut orang lain. Jadi, kamu ingin jadi orang besar apa orang kecil, tergantung sikapmu. Kamu lebih suka menuntut dirimu, aku bener nggak, sesat nggak, keliru nggak, ke diri, bukan ke yang lain. Itu Junzi. Terus seorang Junzi bukan alat, karena dia adalah aktor, pelaku. Junzi mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok. Bukan mazhabnya, bukan alirannya, tapi kepentingan bersama semua anggota masyarakat. Terus Junzi mau berlomba, tapi tidak mau berebut. Itu dalam kalau dibahas. Mau berkumpul, tapi tidak mau berkomplot. Ya kan? Mau berlomba itu ya setiap orang harus semakin maju, semakin baik. Kalau lomba itu jajar terus pingin lebih maju dari yang lain. Kalau berebut itu tidak jajar, tapi tabrakan. Kalau rebutan itu kan sudah jadi gerakannya kacau. Tapi kalau berlomba itu gerakannya pasti maju. Jadi orang besar itu selalu ingin lebih baik, dan dia berlomba dengan orang lain untuk lebih baik, tapi tidak mau rebutan dalam hal apapun. Terus seorang Junzi tidak memuji seseorang karena kata-katanya, dan tidak melecehkan orang karena orangnya. Silahkan kamu renungkan sendiri di rumah. Jadi orang besar itu tidak tertipu oleh kata-kata dan tidak melecehkan orang. Itu argumennya panjang kalau kamu pikir. Silahkan kalau kamu orang besar akan bisa memahami ini. Nah, tadi itu kalau nanti di Konghucu lahirlah 5 norma kesopanan. Dasarnya yang ajaran-ajaran di atas itu melahirkan 5 norma kesopanan. Yang bentuk kesopanannya adalah respect atau xiao. Xiao. Raja dengan menterinya, atasan dengan bawahannya, ayah dengan anaknya, dan seterusnya. Oke, terus 8 prinsip belajar. Saya masukkan karena mungkin ada yang ingin tahu. Gimana sih urut-urutan cara belajar? Yang pertama, belajar hakikat segala sesuatu. Prinsip-prinsip belajar. Jangan belajar yang dangkal-dangkal, nggak ada gunanya. Mungkin malah merusak mentalmu. Jadi yang dangkal-dangkal itu yang artifisial, yang pinggiran. Nggak usah belajar pacaran, buat apa? Kan ada yang kemarin heboh buku saatnya belajar pacaran. Ngapain pacaran aja dipelajari? Oh, nggak usah aja, kamu sudah ahli. Iya kan? Jadi buang-buang waktu, dangkal. Belajar yang esensial, yang hakiki. Jangan yang artifisial. Terus prinsip belajar yang kedua, jujur. Dengan jujur kamu bisa ngukur kapasitasmu. Kenapa kamu nggak boleh nggak jujur? Nanti orang nggak bisa ngukur. Nggak apa-apa dikasih nilai E sama dosennya. Kalau memang itu jujur, ternyata memang aku belum bisa. Daripada Pak mbok saya dikasih A terus dikasih A bener, akhirnya kamu sendiri salah identifikasi dirimu. Kamu anggap kamu memang kualitasnya A, padahal E.
Jadi belajar juga harus jujur, biar kamu ngerti level ilmumu itu 60, 50, apa 100. Kalau enggak, mengacaukan sendiri konstruksi kepintaranmu. Orang juga akan susah identifikasi kamu. Bahkan sering-sering kamu sendiri juga tertipu. Jangan seneng-seneng dengan dosen yang nilainya murah atau nilainya pelit. Yang biasa-biasa aja. Dosen yang sangat murah mungkin lah dikoreksi pokoknya 3I A. Itu mesti dosennya sendiri gak jujur. Dan itu bikin kamu gak bisa ngukur kemampuanmu. Apa memang kamu sudah bisa bener kok bijimu A? Jadi, makanya orang Jawa kan menyebutnya tidak sekedar nilai, tapi biji. Jadi biji itu kan semacam benih. Kalau benihnya aja sudah gak jujur, sudah rusak, nanti tumbuhnya juga akan rusak. Oke ya, biji. Oke, terus belajar berarti kamu harus siap mengubah pikiranmu. Jangan kaku. Belajar berarti kamu siap diubah. Jadi jangan belajar hanya sekedar nambah informasi. Belajar harus punya fungsi transformatif, reformatif. Jadi orang yang semakin baik, semakin baik. Semakin tambah ilmumu, kamu harus semakin meningkat kualitas kemanusiaanmu. Itu yang ketiga. Belajar berarti yang keempat, membina diri sendiri. Kalau 1, 2, 3, 4 sudah beres, maka belajarmu harus juga punya fungsi membereskan keluarga. Keluarga itu ya bisa formal, ayah, bapak, ibu, adik, atau lingkungan sekelilingmu. Sampai kalau lingkungan sekelilingmu beres dan setiap orang lingkungan sekelilingnya beres, pada akhirnya negara juga akan beres. Kalau setiap negara beres, maka akan ada dunia yang beres. Jadi berjenjang, membereskan individu, membereskan keluarga, sampai nanti negara beres dan akhirnya dunia akan beres. Oke. Dalam hidup ini, bermasyarakat khususnya, ada 4 faktor yang harus kamu perhatikan. Yang pertama kelakuanmu, yang kedua ucapanmu, yang ketiga baru kehidupan sosial politik, harus kamu perhatikan beres tidaknya. Dan yang terakhir baru dunia sastra, dunia seni, dunia estetika, dunia hiburan. Itu agak ranking. Jangan dibalik. Jangan nyari hiburan terus tapi melupakan kelakuanmu. Itu agak ranking. Tidak mungkin pemerintah beres kalau kelakuan dan omonganmu rusak. Tidak mungkin kamu bisa menikmati hiburan dengan nyaman kalau pemerintahannya kacau. Maka itu ranking. Itu prioritas kehidupan di tengah masyarakat. Bereskan dulu perilaku, bereskan dulu tutur kata sopan santun, bereskan dulu kehidupan sosial politik, baru yang terakhir kita bisa menikmati hidup. Kalau enggak, kita akan sering galau, sering sumpek karena kehidupan kita kacau. Nah itu sarannya Konfusius. Dan Konfusius punya 8 sifat mulia. Nanti silahkan kamu baca sendiri. Ada Hao, Ti, Tiong, Sin, Li, Ji, Liam, Ti. Jadi ini kalau di Islam namanya Akhlakul Karimah. Silahkan dipelajari. Yang pertama tulus dan berbakti. Yang kedua hormat pada yang lebih tua. Yang ketiga punya watak setia. Yang keempat bisa dipercaya dan menepati janji. Yang keenam tata krama sopan santun, etiket dijaga. Yang selanjutnya solidaritas, tenggang rasa, tepo seliro. Yang selanjutnya hidup sederhana dan tidak nyeleweng. Banyak kan yang sederhana sih sederhana tapi nyeleweng. Itu yang harus diperhatikan. Jadi sederhana saja nggak cukup ya. Yang pertama-tama harus tidak nyeleweng.
Pak, saya sederhana Pak, saya hemat air, 3 hari baru mandi sekali. Saya itu namanya sederhana sih, tapi sesat itu. Kasihan temenmu. Jadi liam, hidup sederhana tapi tidak nyeleweng. Terus menahan diri dari perilaku yang amoral, yang dapat merusak moralitas. Oke. Ada beberapa quotes dari Confucius. Hati-hati, ini penyakit kita. Orang yang punya ilmu, mahasiswa, dosen, ilmuwan, cendekiawan. Katanya Confucius, tahu apa yang harus dilakukan namun tidak melakukan adalah sifat seorang pengecut. Kamu harus jadi orang baik. Kamu harusnya rajin belajar. Kamu harusnya, kan banyak, kamu tahu, sangat tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi banyak juga yang tidak kamu lakukan. Jadi mungkin 80% perilaku kita agak pengecut. Pakai kategorinya Confucius. Tahu mana bagus, tahu mana tidak bagus, tapi kan kita tidak menjalankan yang bagus itu. Ngaji itu bagus, kadang-kadang kita malas. Tahajud itu bagus. Masih ada yang rajin tahajud enggak? Sudah gak aneh ya. Nah, itu kita tahu yang bagus-bagus tapi tidak jalan yang bagus-bagus itu. Oke. Orang besar, orang mulia itu biasanya takut pada 3 hal. Yang pertama, takut pada Tuhan dan perintahnya. Yang kedua, pada alim ulama. Dan yang ketiga, pada hikmah orang-orang terdahulu. Dan lawannya, orang picik itu orang yang cuek terhadap perintah Tuhan, orang yang tidak menghargai alim ulama, dan orang yang melecehkan hikmah orang-orang terdahulu. Jadi orang besar, orang agung, orang mulia itu muhafadzah alal qadim. Jadi menghargai para ulama zaman dahulu. Kalau nggak ada mereka, kita nggak akan nyampe di stasiun ini hari ini. Perjalanan itu kan kayak rangkaian. Kamu bisa kayak gini kan. Banyak sekarang kan yang itu pikirannya Ghazali sudah deso, nggak relevan lagi, sudah kan kayak gitu banyak sekarang. Saya langsung aja ketemu Allah. Levelmu apa mau ketemu Allah langsung? Nah, jadi jangan cuek terhadap perintah Allah. Hargai para cendeki. Alim ulama itu tidak cuma kiai ya, orang-orang pintar, cendekiawan. Dan yang ketiga, jangan melecehkan ajaran terdahulu. Mereka adalah mutiara pada zamannya. Terus ini prinsip juga, manusialah yang bikin sistem, bukan sistem yang bikin manusia. Manusialah yang bikin sistem bagus, bukan sistem bagus yang bikin manusia. Seperti saya bilang tadi bahwa tidak ada gunanya undang-undang konstitusi bagus kalau orangnya rusak, karena kuncinya ada di manusianya. Kemenangan sejati bukan karena kamu tidak pernah kalah, tidak pernah gagal, tapi karena kamu sanggup bangkit lagi setiap kali kamu jatuh. Itu Confucius. Tidak perlu tak jelaskan karena di Facebook kamu sering ngomong kayak gini. Ya, meskipun kamu mungkin nggak tahu sumbernya itu Confucius. Ini yang sering kamu lakukan. Katanya Confucius, kamu tidak boleh buka buku tanpa belajar sesuatu. Kita masih sering kan moco sampai ngantuk, sampai tidur, terus tidak dapat apa-apa. Harusnya setiap kali buka buku, bahkan buka Quran untuk ngaji, kita dapat sesuatu. Tidak cuma dapat capeknya. Paling enggak ya mungkin kamu inget-inget, atau syukur-syukur kamu catatlah, di buku ini aku dapat ini, di buku ini halaman sekian aku dapat ini. Ada sesuatu, tegaskan itu, biar kamu tidak melakukan kesia-siaan. Buat apa buku di rakmu jejer-jejer kalau dibuka aja nggak pernah. Tapi buat apa juga dibuka kalau kamu nggak dapat apa-apa. Jadi kasih aja ke orang lain yang bisa lebih memanfaatkan itu.
Lawang gitu itu lo bukunya dipinjam temanmu, nggak balik kamu masih marah-marah. Oh nggak pernah kamu buka. Mungkin temanmu lebih bisa memanfaatkan. Jadi buka bukumu, tutup botol. Buka bukumu, tutupin botolmu. Terus ya kok tiba-tiba ingat lagu tutupan botolmu itu. Ya wis ndak apa-apa, disambung lagu itu. Jadi bukalah bukumu dan tutupan botolmu, tapi dapat sesuatu. Nah, tidak, ini karena dia prinsipnya orang harus bisa dipercaya. Tidak percaya teman sendiri itu lebih memalukan daripada ditipu oleh teman. Itu mending kamu ditipu temanmu daripada kamu tidak percaya sama temanmu. Wah, itu prinsip. Jadi kalau mungkin kamu sedang uangmu habis, pingin utang ke temanmu, kamu tinggal bilang katanya Konfusius. Jadi kalau yang diutangi bilang kamu bisa bayar toh, lah percaya saja padaku lah, aku kan temanmu. Katanya Konfusius, tidak percaya teman itu lebih memalukan daripada ditipu oleh teman. Jadi kamu tak tipu ndak apa-apa, asal kamu tetap percaya padaku. Oke, itu Konfusius. Terakhir, ya. Hidup itu sebenarnya sederhana. Kita aja yang sering bikin rumit. Oh, itu panjang itu sudah. Tinggal kamu cari sendiri jelentehannya kata-katanya Konfusius itu. Hidup itu sebenarnya simple, gampang. Rumusnya sudah jelas. Cuma kita aja yang sering bikin jelimet, bikin ruwet.